Bagian 18, ikut kegiatan kampus. Karena kegiatan kami di dekat pembuangan sampah, jam 2 siang pula, bisa dibayangkan bagaimana aroma sampah menusuk hidung kami. Apalagi Raka, sejak tadi aku perhatikan, wajahnya penuh peluh dan terus menutup hidung. Anak manja sepertinya pasti sangat sulit beradaptasi dengan lingkungan semacam ini. Tetapi herannya, kok dia mau-maunya mengikuti kami? Apa dia emang sedang tidak ada kerjaan lain? Dasar aneh. Kak Raka pulang saja, di sini panas banget. Nanti kakak sakit, aku juga kan yang repot. Edo dan Fatima saling berpandangan mendengarku berkata demikian. Mungkin heran melihat suami istri yang selalu saling sindir. Kita pulang sama-sama saja, Win. Lagian terlanjur kesini juga. Aku kan mau melihat kegiatan istriku. Mataku membulat sempurna mendengar ucapannya. Belum lagi tangannya menggamit pundakku hingga kami berjalan beriringan membuatku risih. Sampai di tempat tujuan, ada puluhan anak-anak berbagai usia menanti kami. Mereka berhamburan menyambut kedatangan kami dengan bahagia. Kak Edo dan Kak Fatima sudah datang, teriak bocah laki-laki berpakaian kumal itu. Gigi ompongnya terekspos karena senyum lebarnya. Yeay, selamat datang Kak Edo, teriak yang lainnya. Bocah-bocah itu berkumpul di sekitar kami. Dari penampilannya, jelas tampak tak terawat sama sekali. Bahkan beberapa dari bocah laki-laki itu bertelanjang dada, tetapi terlihat begitu bahagia dengan kedatangan kami. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan teman baru, Kak Winda dan Pak Raka, sahut Edo memperkenalkan kami. Raka terlihat kurang suka dipanggil Pak oleh Edo. Tetapi emang iya, penampilannya kan sudah seperti bapak-bapak, pemilik perusahaan yang cukup ternama pula. Wajah kumal mereka tampak bahagia menyantap makanan yang kami bawa. Mereka saling berebut dan bercanda bersama. Hatiku terenyuh menyaksikan kebahagiaan sederhana mereka. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Sungguh selama ini aku kurang bersyukur. Benar kata Papa, kadang hidup yang kita keluhkan saat ini justru merupakan hidup yang diharapkan oleh orang lain. Tak terasa air bening menetes membasahi pipiku, tak kala Edo menceritakan kisah hidup anak-anak jalanan ini. Beberapa dari mereka bahkan telah yatim piatu, dan mereka harus bekerja keras di usia yang masih sangat kecil untuk mendapatkan sesuap nasi. Mereka kadang dimanfaatkan oleh para preman untuk jadi pengemis dan menyetor uang mereka pada preman itu. Sungguh miris, tak dapat kubayangkan jika aku di posisi mereka. Ya Allah, maafkan hamba-Mu ini yang kadang tak bersyukur dan masih banyak mengeluh. Usapan lembut di punggungku membuatku tersadar dari hanyutan perasaan. Raka menatapku dengan tatapan sendu. Ia pun ikut menangis menyaksikan kehidupan anak-anak itu. Kami menikmati pemandangan itu dengan hati miris. Edo dan Fatima menumpang di mobil Raka ketika pulang. Karena hari menjelang malam, kami sholat di musola tak jauh dari tempat kami menemui anak-anak jalanan itu. Hening dalam perjalanan pulang. Kami larut dalam pikiran masing-masing. Hari ini aku melihat sisi lain dari suamiku. Meskipun sikapnya selalu dingin, tapi hatinya tidak. Ia menghabiskan isi dompetnya untuk dibagi-bagikan ke anak-anak jalanan itu. Jangan menilai sesuatu dari sampul. Jangan menilai orang dari penampilannya. Pepatah itu seakan menamparku kali ini. Aku tidak menyangka dia bisa berbuat begitu. Sejarah kan membuktikan,
Laki-laki dingin itu kadang tak punya hati. Selama ini aku selalu menganggapnya sebagai manusia yang tak punya perasaan, dingin dan cuek, bahkan terkesan kejam. Namun sisi lain dirinya terlihat kali ini. Walaupun tak dapat kupungkiri, Edo jauh lebih baik darinya. Kok jadi ngelantur sih? Bandingin suami dengan laki-laki lain. Sadar, Win, dosa. Raka mengantar Edo dan Fatima ke rumah mereka yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah kami. Lelah kurasakan seluruh tubuhku, dan akhirnya aku tertidur di mobil saat perjalanan pulang. Bunyi alarm terdengar dari ponselku. Aku terbangun, tapi kok aku sudah ada di ranjang ya? Dan aku terkejut. Tangan laki-laki yang kusebut manusia salju itu melingkar di tubuhku. Tuh kan, benar dugaanku. Sejak kemarin dia bersikap baik padaku. Jangan-jangan... pikiranku melayang kemana-mana. Perlahan kusingkirkan tangan itu. Tapi kok pelukannya bertambah erat. Sumpah, nafasku jadi sesak karenanya. Kutotol-totol wajahnya dengan telunjuk agar terbangun. Malah ada sebentuk senyum terbentuk di bibirnya. Mimpi apa manusia aneh ini? Aku menyerah. Tampaknya tidurnya begitu pulas. Kuperhatikan wajahnya yang begitu damai. Sebenarnya dia tampan juga. Walau lebih terlihat cantik sih, andaikan dia perempuan. Kenapa? Puas menatapku. Aku terlonjak menyadari kalau dia sebenarnya tidak tidur. Berani-beraninya dia mempermainkanku. Kak, ada laba-laba di selimut Kak Raka. Teriakku tiba-tiba. Raka terbangun dan langsung melompat. Sialnya, ia justru melompat ke arahku. Hingga posisi tubuhnya menindihku. Au, sakit Kak. Aku mengerang kesakitan ditindih oleh tubuh jangkungnya. Ya, maksud hati ingin mengerjainya, malah kena sendiri deh. Maaf Win, mana laba-labanya? Ucapnya beringsut ke belakangku, berlindung di balik selimut yang kupakai. Kak Raka apa-apaan sih? Sama laba-laba saja takut. Tidak malu sama usia. Ucapku meledeknya. Aku menyesal berbuat begitu. Pinggangku terasa mau patah akibat tindihan tubuh jangkungnya itu. Gagal deh rencanaku mengerjainya. Laba-labanya sudah pergi. Keluar dari selimutku. Kayak bocah saja, lagi pula ini selimutku loh Kak. Berani-beraninya Kak Raka masuk ke selimut orang lain. Ucapku sambil mendorong tubuhnya menjauh. Orang lain? Kamu kan istriku. Ucapnya masih terlihat takut-takut kalau laba-laba itu beneran ada. Istri dengan perjanjian Kak, ingat itu. Sahutku memaksanya keluar dari selimutku. Raka menggarut kepalanya yang tak gatal. Piyama tidur yang ia kenakan terlihat mencong sana-sini gara-gara ngumpet. Dasar penakut. Tapi Win, kamu itu istri saku, boleh dong dipeluk. Ucapnya mendekat dan merenggangkan kedua tangannya. Aku merapatkan selimutku, takut kalau laki-laki itu beneran nekat mendekatiku. Awas ya Kak, selangkah lagi Kak Raka mendekat, dapat ini nih. Sahutku mengacungkan tinjuku. Langkahnya terhenti melihatku bersungguh-sungguh ingin memukulnya. Ia tertawa terkekeh sambil menuju kamar mandi. Sholat noh, belum sholat isya kan? Ucapnya kemudian. Astagfirullah, aku baru ingat. Aku belum sholat isya karena tadi ketiduran di mobil. Tapi siapa yang memindahkan aku ke kamar ya? Apa jangan-jangan Raka yang menggendongku? Sudahlah, mending sholat dulu. Setiap hari Raka mengantar jemputku ke kampus. Tapi sore ini tampaknya agak sedikit terlambat. Aku memutuskan untuk berjalan ke seberang menunggu di kantornya saja. Win, tunggu. Edo melambaikan tangannya ke arahku kemudian berlari mendekat. Mau kemana Win? Suamimu tidak jemput? Tanya Edo membuat wajahku memerah ketika mendengarnya mengucapkan kata suami. Iya Kak, sepertinya terlambat. Aku tunggu di kantornya saja. Ucapku melanjutkan langkahku. Emang kantornya di mana Win?
Kalau agak jauh, biar kita pulang sama-sama saja. Kita searah kan? Ucapnya menawarkan diri. Ah, tidak usah kak. Dekat kok, tuh di seberang jalan sana. Jawabku sambil menunjuk kantor tempat manusia aneh itu bekerja. Wah, perusahaan besar dong. Pasti kamu senang punya suami kerja di perusahaan yang keren begitu. Ucapan Edo aku sambut senyuman. Belum tahu saja kalau dia pemilik perusahaan itu. Biasa saja kak, jawabku datar. Kurang pas rasanya membahas masalah ini dengan Edo. Aku melanjutkan langkahku menyeberang jalan raya. Edo mengekor di belakangku. Sepertinya ia mengerti kalau aku tidak nyaman dengan pembahasan itu. Aku melihat mobil Raka terparkir di jalan. Sepertinya ia sudah keluar dari kantor hendak menjemputku. Kak Raka! Teriakku memanggilnya saat melihatnya hendak masuk ke dalam mobil. Tetapi aneh, wajahnya kok datar begitu. Dia tidak jadi masuk dalam mobil, justru berdiri di sisi mobil dengan wajah tertekuk. Maaf Kak Edo, aku duluan ya. Pamitku pada Edo yang berjalan di belakangku. Edo tersenyum sembari menganggukkan kepala. Aku menghampiri Raka yang masih berdiri mematung di samping mobilnya. Tetapi, kok aku melihat ada seseorang di dalam mobil ya? Kalau tidak salah, wanita berambut panjang itu Elena. Ya, Elena yang tempo hari menelpon Raka untuk menjemputku. Kak Elena, sahutku setelah masuk ke dalam mobil. Mau kemana kak? Tanyaku sedikit heran atas kehadirannya di tempat ini. Mau pulang lah, mau kemana lagi? Aku kan kerja di sini. Ucapnya ketus. Ada apa dengan wanita cantik ini? Kok marah-marah tak jelas? Apa mungkin lagi datang bulan ya? Ada-ada saja. Raka masuk ke dalam mobil dengan muka masam. Ia tak menengok ke belakang sama sekali. Win, kamu duduk di depan. Seluruhnya ketus. Membuatku merasa tambah bingung, tak mengerti apa yang terjadi antara mereka berdua. Tapi kak, masa Kak Elena sendirian di belakang? Jawabku membantah perintahnya. Tidak elok rasanya duduk di depan sementara ada Elena di sini. Win, dengar tidak? Bentaknya. Ada apa dengannya ya? Kok sensi amat? Maaf ya kak, aku pindah ke depan. Pamitku pada Elena yang menatapku dengan wajah tak bersahabat. Segera pindah ke depan, dekat Kak Raka. Aku tidak mau kalau manusia salju itu kembali membentakku. Oke, aku turun sekarang. Silahkan bawa pulang istri bocahmu itu. Sahut Elena ketus kemudian turun dan menghempas pintu mobil. Aku terlonjak kaget atas sikap kasarnya. Anehnya, Raka hanya diam menyaksikan Elena bersikap begitu. Tak ada pembicaraan hingga kami sampai di rumah. Raka terlihat sangat kesal. Aku tidak berani bertanya. Langsung masuk ke kamar tamu untuk membersihkan diri dan menemui papa mertuaku untuk berbincang. Aku berjamaah sholat maghrib bersama papa mertuaku di musola ruang tamu. Bahkan, Raka tak turun untuk makan malam. Ada apa ya? Aku sebenarnya penasaran, tapi untuk bertanya aku malas. Jam menunjukkan pukul 10. Rasa kantuk mulai menyerang. Aku pamit pada papa untuk tidur. Tampaknya lelaki tua itu tahu kalau Raka sedang ada masalah. Makanya, ia menemaniku bercanda hingga larut. Dengan langkah ringan, aku masuk ke dalam kamar dengan mengendap-ngendap. Lampu kamar terlihat gelap dan kulihat Raka terpekur di tepi ranjang. Dari mana kamu? Pertanyaannya sedikit membuatku kaget. Kan tidak kemana-mana. Lagi pula dia sendiri yang mengantarku pulang. Tidak kemana-mana kak, cuma di teras bersama papa. Jawabku pelan. Aku duduk di sampingnya. Wajahnya masih seperti tadi sore, ditekuk kayak dompet tanggung bulan. Ada apa kak? Apa ada masalah? Tanyaku hati-hati, jangan sampai dia tersinggung lagi. Dia berbalik menatapku, direbahkannya kepalanya di atas pahaku. Tampak di matanya begitu lelah, makanya aku biarkan saja dia berada di posisi itu. Win,
Kita ini suami istri kan? Tanyanya dengan mata terpejam. Iya kak, semua orang juga tahu. Tak perlu ditanya kali. Ucapku mencoba bercanda. Tapi tak ada yang berubah dari wajahnya. Masih datar. Kalau seandainya ada yang tidak kau sukai dariku, apakah kamu akan pergi? Tanyanya lagi. Kali ini aku yang bingung atas pertanyaannya. Bukankah selama ini aku memang tidak menyukainya? Tapi aku masih bertahan. Aneh. Ya, tergantung sih kak. Jawabku asal. Tergantung apa? Tukasnya cepat. Tergantung digantungan kak. Aku terbahak sendiri dengan candaanku. Tapi ternyata candaanku garing. Dia tidak tertawa sama sekali. Serius, Win? Sahutnya kesal. Lagi pula, ngapain Kak Raka bertanya seperti itu? Bukannya selama ini kita musuhan, tapi kita masih bersama. Jawabku. Kali ini ia membuka matanya dan menatapku lama. Kalau aku pergi, aku mau kemana, Kak? Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain keluarga ini. Ucapku. Tiba-tiba aku merasa sedih, teringat kembali akan mama dan papaku. Raka bangkit dari pembaringannya. Ia memelukku erat dengan linangan air mata. Maafin aku, Win. Maaf. Ucapnya terisak. Sepertinya ada beban yang begitu berat hendak diungkapkan. Tapi tertahan. Apaan sih, Kak? Kok jadi baper kayak gini? Ucapku sambil berusaha melepaskan dekapannya. Sebentar saja, Win. Sebentar. Ucapnya memohon. Terpaksa kuturuti kemauannya. Kasihan juga melihat keadaannya. Sepertinya sangat terpuruk. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.